Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret juga dikenal dengan Laut Galilea atau juga dikenal dengan Laut Tiberias. Jadi yang mana saja itu adalah sama. Dan sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Semua berkata, Yesus melihat. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia untuk menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Semua berkata, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala untuk menangkap ikan. Amin. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghala perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Yang pertama sekali saudara harus masukkan ke dalam hati saudara, orang yang dipanggil Tuhan tidak pernah miskin. Berapa banyak di sini yang dipanggil Tuhan, angkat tangannya? Maka dalam nama Yesus engkau tidak boleh miskin, tidak pernah miskin dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu berkelimpahan berkat. Selalu penuh perahunya. Dalam nama Yesus mulai hari ini perahu-perahumu penuh. Perahu-perahumu penuh dalam nama Yesus. Itu sebabnya saya mau ajari saudara bertolak ke tempat yang dalam itu termasuk juga memperluas usaha saudara. Kita mau bercerita mengenai apa? Kita mau bercerita mengenai 10 tahun yang diberkati Tuhan. Perluas usaha saudara. Jangan cuma punya satu usaha. Punya 2, 3 diversifikasi usaha. Dan Tuhan akan isi semua perahu-perahu saudara. Haleluya. Kita harus punya strategi. Kembali lagi, jangan cuma satu. Anda kuliah, Anda sambil bekerja. Anda berusaha ada karyawan sambil punya usaha. Ini GKI baru. Ini firman Tuhan yang mengatakannya. Terima dalam nama Yesus. Yang suka cita katakan haleluya. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, prinsip hari ini lagi yang kedua yang mau saya sampaikan ialah dahulukan Tuhan. Simon sedang gagal. Nah saudara tahu kalau orang gagal itu dia akan berusaha supaya dia membayar kegagalannya. Yang mengerti katakan haleluya. Betul atau tidak? Kalau hari ini kita gak ada untung, besok yang pertama kita pikirkan gimana caranya supaya bisa 2 kali ganda. Nah sekarang dahulukan Tuhan. Lihat baik-baik ketika Tuhan datang dan Tuhan minta pada Petrus. Petrus mendahulukan Tuhan. Dia tidak sibuk dengan kegagalannya. Sayang, dalam hidup ini akan datang hari-hari sial. Akan datang hari-hari di mana kita kesepian. Akan datang hari-hari di mana kita merindukan. Akan datang hari-hari di mana kita gagal. Itu pasti. Apakah saudara hamba Tuhan? Apakah saudara seorang pelayan atau orang dunia, orang kudus, orang suci atau orang yang berdosa? Pasti ada hari gagal. Pasti ada hari sial. Dan jangan khawatir karena pada hari seperti itu Yesus mau datang. Tetapi kalau saudara tidak pegang prinsip dahulukan Tuhan, saudara akan kelewatan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Dia akan datang dengan cara yang tidak saudara pikirkan. Dia akan datang dengan cara yang berbeda dengan yang saudara bayangkan.
Dan jangan sampai saudara berkata pada Tuhan, Tuhan aku gak tahu kalau itu kau. Tuhan aku gak ngerti kalau itu engkau adanya. Tidak demikian dalam nama Yesus. Saudara biasakan. Kalau namanya Tuhan, kalau namanya firman, kalau namanya pelayanan, kalau namanya doa, kalau namanya itu memenangkan jiwa, dahulukan selalu. Lebih semangat lagi untuk Tuhan, haleluya. Biasakan, biasakan, haleluya. Utamakan Tuhan. Tuhan meminta perahu, Petrus kasih perahu. Tuhan meminta jalannya, Petrus kerjakan. Dan Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah melupakan orang yang berkorban untuk dia. Ingat baik-baik, banyak aja engkau berkorban, Tuhan gak pernah lupakan. Lalu Simon menjawab, dia katakan, Tuhan sudah sepanjang malam supaya sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apakah saudara pikir ini, kata Yesus ini, yang pertama tadi, bertolak ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Apakah saudara pikir mereka sudah ada di tengah danau? Tidak. Mereka masih di pinggir danau. Yesus baru selesai berkhotbah, selesai mengajar. Lalu Yesus panggil Simon. Sini kau Simon, ada apa lagi guru? Kan begitu. Lalu kemudian Yesus berkata pada Simon, ayo kita bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dan kemudian engkau tebarkan jalamu. Itu sebabnya Simon bawa jalannya. Nah dengar baik-baik. Ada beberapa hal yang aneh. Nomor satu saudara, yang menyuruh menebarkan jala itu adalah seorang tukang kayu. Apalah taunya tentang, sayang, dengarkan baik-baik. Kadangkala saudara, gitu juga kita di gereja. Apalah taunya Bapak Gembala itu? Itu GKI lama. Sayang, saya nggak memberikan pada saudara ilmu, saya berikan firman. Dari firman datang ilmu. Yang memberikan katakan haleluya, yang mengerti katakan haleluya. Dengarkan baik-baik. Yesus tidak memberikan ilmu memancing pada Petrus, dia berikan firman. Dan dari firman itu datang keajaiban. Bahkan dari firman itu lebih daripada ilmu. Saudara, saya percaya di tengah jalan itu Yesus mengarahkan ke tempat mana mereka harus pergi. Tapi Petrus harus percaya dulu. Di pinggir itu Yesus berkata, ayo kita pergi. Petrus sudah capek. Petrus lagi kesal. Harinya hari sial. Dan dia berkata, bawa jalamu, tebarkan jala. Yang mengerti katakan haleluya. Lalu kemudian saudara, Petrus berkata, karena engkau yang mengatakannya, aku akan melakukannya. Kembali lagi, satu hidup yang diberkati ialah karena Tuhan mengatakannya, saya melakukannya. Itu sebabnya engkau ada di sini. Haleluya. Nah perhatikan baik-baik. Saya percaya ada sedikitnya 5.000 sampai 10.000 orang datang melihat Yesus pada hari itu. Karena Alkitab berkata, dia pernah memberi makan kepada orang, 5.000 orang laki-laki saja. Amin saudaraku. Nah, saya percaya sedikit-dikitnya 5.000 orang pasti ada di situ. Tapi tidak satu pun perahu mereka yang diisi oleh Tuhan. Tidak satu pun pulang dengan berkat seperti Simon, kecuali berkat rohani saja. Saya tidak mau saudara keluar dari tempat ini dan setiap bulan saudara hanya dapat berkat rohani. Saudara perlu mendapatkan conversation, percakapan seperti yang didapatkan Simon dengan Yesus. Nah dengar, ini prinsip kita. Apa prinsip kita? Yaitu ketika Yesus selesai mengajar, Simon berbicara dengan Yesus. Ketika saya selesai berkhotbah, saudara berbicara dengan Yesus. Kita bukan sekedar bukan sekedar ya namanya selesai khotbah ada penyembahan lalu berdoa. No. Saudara harus tahu
Dan pada waktu selesai khotbah ini, saudara bawa kembali apa yang saudara dengarkan. Tanya Yesus. Tanya Yesus. Dengarkan baik-baik. Ini prinsipnya. Jadi bukan sekedar selesai khotbah, kita angkat tangan, kita puji Tuhan, sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Jangan. Tangkap sesuatu. Dapatkan firman. Simon dapat firman khusus yang memberikan kepadanya perahu yang penuh dengan berkat Tuhan. Pulanglah dengan firman itu. Pulanglah dengan perahu yang penuh, atau setidaknya janji minggu ini perahumu pasti penuh dalam nama Yesus. Maka ini kita, ada beberapa yang selalu melakukannya. Ada beberapa yang sudah melakukan, tapi ada beberapa yang sekedar melakukannya. No, tangkap, 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 tangkap. Haleluya. Yang mengerti katakan haleluya. Dan saya mau beritahu pada saudara akan ada berkat yang luar biasa. Berkat yang luar biasa, hujan berkat Tuhan. Tapi kembali lagi, bertolak ke tempat yang dalam. Semua berkata bertolak ke tempat yang dalam. Prinsip yang ini saudara sama di seluruh Alkitab. Alkitab mengatakan saudara bahwa salah satu prinsip Tuhan ialah berjalan pada mil yang kedua. Yang diberkati sampai di sini katakan haleluya. Nah, dengarkan baik-baik. Bertolak ke tempat yang lebih dalam. Berjalan pada mil yang kedua. Matius 5:41. Dan siapapun yang memasang kaos berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dengan dia sejauh 2 mil. Haleluya. Ini Matius pasal 5. Ini berarti salah satu pengajaran Tuhan Yesus yang pertama setelah dia keluar dari padang gurun. Jadi dia lagi penuh dengan Roh Kudus dan dia mengajar, dan kita tahu yang pertama-tama sekali diajarkannya adalah ucapan bahagia. Tapi disambung terus. Amin saudara. Dan kemudian sampailah pada pengajaran ini dikatakan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia dengan sejauh 2 mil. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya cari tahu kenapa Yesus berkata demikian. Karena awalnya dikatakan engkau sudah dengar firman yang mengatakan, Taurat yang mengatakan, mata ganti mata, ya semua dikatakan di situ, amin saudaraku. Tapi aku berkata kepadamu, tapi firman berkata kepadamu. Nah, salah satu dikatakannya, kalau ada yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalannya bersama dengan dia 2 mil. Nah, saya baca banyak komentar Alkitab mengenai itu. Dan kata memaksa ini diambil dari bukan bahasa Yunani, tetapi bahasa Persia, yaitu angari. Nah saudara, angari itu yang berarti pada waktu itu ada pelayanan kepada raja, di mana orang itu harus membawakan surat bagi raja atau dari raja kepada yang lain. Dan dalam penyampaiannya itu, dia bisa mengambil kuda orang lain, keledai orang lain, atau orang lain demi raja. Memaksa, mengambil kelengkapan orang, harta orang demi raja. Dan itu biasa dilakukan oleh tentara-tentara. Saya ingat dahulu saudara, kakek saya, Bapak R. Sembiring, kakek saya, dia punya mobil Mercedes. Dan hanya 2 mobil Mercedes pada waktu itu di kota Medan, salah satu punya dia. Dan lagi mereka naik di jalan, seorang tentara menghentikan Mercedes itu dan mengambil alih Mercedes itu demi negara. Tetapi sebenarnya bukan ada tugas, hanya karena dia mau dan harus ditebus lagi kepada tentara ini. Karena sudah tinggal di rumah tentara ini, dikasih lagi emas sama dia. Kami tahu siapa dia, tapi sudahlah. Haleluya, haleluya. Itu gak pantas, itu sebab itu dari dulu sudah terjadi. Demi negara, demi negara. Di Amerika saudara lihat dalam film-film, dia tunjukkan lencana lalu dia ambil mobil orang, betul atau tidak? Memang itu bisa terjadi. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis ditanya oleh orang-orang militer,
Tentara-tentara, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis menjawab, jangan memeras, jangan mengambil apa yang bukan hakmu, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Karena dari dulu orang itu suka begitu. Puji Tuhan sekarang tidak demikian lagi, haleluya. Tetapi ini prinsipnya ialah apa? Demi raja, orang bisa dipaksa. Dan itu bisa terjadi. Dan kalau kita lihat lagi saudara di dalam Alkitab, ketika Simon dari Kirene dipaksa mengangkat salib Yesus, itu ada artinya, itu menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul raja. Demi raja, dia harus melakukannya. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Itu tidak secara kebetulan, karena saya sangat terganggu oleh ayat itu. Karena Alkitab berkata Yesus harus menanggung semuanya. Tetapi di tengah jalan ada Simon dari Kirene yang mengangkat. Berarti dia tidak menanggung semua, betul atau tidak? Betul atau tidak? Maka saya sangat terganggu. Berarti gak semua ditanggung Tuhan. Ada sebagian ditanggung oleh Simon dari Kirene. Ternyata saya salah. Tapi saya diamkan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan ini memang harus kita pelajari ya. Mengerti, katakan haleluya. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau minggu ini Tuhan beritahukan pada saya sangat bersyukur. Pertanyaan ini sudah lama saya punya di hati saya. Terima kasih Tuhan. Ternyata itu bukan mengenai masalah menanggungkan, tapi inilah dia jawabannya. Itu membuktikan demi sang raja, Simon dipaksa. Dan dia harus mau. Demi menyampaikan maksud raja. Demi menyampaikan pekerjaan raja. Demi menyampaikan tujuan raja. Demi menyampaikan pesan raja. Orang bisa dipaksa berjalan 1 mil. Dan Alkitab berkata jalanlah 2 mil. Sayang, apa artinya? Balik lagi seperti tadi. Demi Tuhan, lakukanlah. Jangan takut melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Lihat anak yang kecil yang punya 5 roti 2 ikan. Dan nanti 2 minggu lagi saya akan bawakan ini pada saudara. Dengarkan sayang. Dia gak diperhitungkan. Karena yang dihitung itu hanya laki-laki. 5.000 orang laki-laki. Betul? Perempuan gak dihitung. Anak-anak gak dihitung. Tapi jawaban itu datang dari orang yang tidak diperhitungkan. Yang datang kepada Tuhan karena dia mau mendahulukan Tuhan daripada dirinya sendiri. Dia memberikan pada Tuhan sama seperti janda di Sarfat. Dia berikan pada Tuhan lebih dahulu daripada dirinya sendiri. Dan Tuhan gak pernah lupa. Tuhan gak pernah lupa. Yang suka cita katakan haleluya. Maka sekarang ada tujuan raja padamu. Ada pesan raja bagimu. Dan untuk itu relalah bertolak ke tempat yang lebih dalam. Karena engkau mengatakannya, kami melakukannya. Untuk itu relalah berjalan 2 mil. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kita selalu juga berkata bahwa kita perlu berkat, hujan berkat. Tadi sudah saya bawakan dalam Yeskiel 34 ayat 26. Ya, aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Itu sebabnya saya ajak datang. Kenapa? Karena di sini ada gunung pengajaran dari Tuhan. Lihat baik-baik. Setelah selesai Yesus mengajar, ada orang yang diberkati, Simon Petrus. Haleluya. Haleluya. Setelah selesai Yesus mengajar orang banyak, ada berkat yaitu roti dan ikan. Dan Alkitab berkata mereka makan sampai kenyang. Dan setelah itu ada 12 bakul yang diberikan kepada si anak. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, dengarkan lagi baik-baik. Kalau kita mengerti ini, maka kita tahu betul bahwa tadi dikatakan aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Jadi saya pun selalu berkata, kiranya saudara hidup di bawah langit yang terbuka dan tercurahlah hujan berkat melimpah dalam hidup saudara. Haleluya. Janda di Sarfat itu seluruh hidupnya diberikan Tuhan.
Tuhan lihat yang memberikan paling banyak hari ini bukan orang kaya itu, tetapi janda yang memberikan 2 peser. Karena itulah semua uangnya. Tuhan lihat. Haleluya. Tuhan tahu ada evaporasi, ada yang naik ke atas. Yang mengerti katakan amin. Dan bagian Tuhan adalah proses kondensasi. Dan itu bisa dibuatnya cepat. Itu bisa dibuatnya cepat. Di sini dikatakan, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Tadi baru sedikitnya, sebesar telapak tangan. Tapi Tuhan kita ajaib. 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000. Itu memang tugas dia. Itu memang pekerjaan dia. Awan kecil sebesar telapak tangan bisa jadi awan kelam, awan badai. Itu memang kerjaan dia. Tapi harus ada awan kecil yang naik. Harus ada 5 roti dan 2 ikan. Sayang, adakah saudara mengerti bahwa setiap kali saudara berdoa, kami hidup di bawah langit yang terbuka dan tercurahlah hujan berkat Tuhan atas hidup kami. Artinya harus ada yang kita angkat kepada Tuhan. 2 hal yang harus kita berikan. Haleluya. 2 hal yang harus kita laksanakan. 1 adalah beri kepada Tuhan. 2, bertolak ke tempat yang dalam. Saya berdoa, saudara melakukannya. 10 tahun ini akan menjadi tahun yang luar biasa. Dalam nama Yesus, milikilah lebih dari 1 perahu. Milikilah perahu yang besar. Milikilah jala yang kuat. Dalam nama Yesus kiranya Tuhan mengisi penuh perahu-perahu saudara. Dalam nama Yesus utamakan Tuhan selalu. Haleluya. Utamakan Tuhan selalu. Selalu utamakan pekerjaan Tuhan. Dan kemudian karena engkau yang mengatakannya, aku melakukannya. Karena engkau mengatakannya, aku mengerjakannya. Dan terakhir saudara ingat, berjalan 2 mil. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Ada tujuan Tuhan dalam hidup saudara. Relalah berjalan. Jangan karena dipaksa. Awalnya memang paksa diri saudara itu ibadah. Paksa orang lain datang ibadah, datang pada Tuhan. Tapi kemudian lakukanlah dengan sukacita. Saya berdoa, hiduplah di bawah langit yang terbuka. Semua angkat sesuatu kepada Tuhan. Semuanya naikkan sesuatu kepada Tuhan. Dan sekarang ini kita akan berdoa. Saya doakan sungguh-sungguh tadi, supaya ketika kita berdoa ini, saudara punya percakapan seperti Simon yang berbicara kepada Tuhan. Setelah pengajaran selesai, Simon berkata-kata dengan Tuhan. Sekarang ini waktunya kita berkata-kata dengan Tuhan. Yang sukacita katakan haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri, haleluya.